Halo, jumpa lagi di channel 0 per 0 dengan Pak Git. Kebetulan Pak Git habis nonton scrolling itu ya. Ya biasalah kerjaan Pak Git gitu kalau lagi nggak punya kerjaan scrolling. Nah lihat ini tentang si siapa Jafar namanya. Bercerita tentang begini. Nah langsung aja deh kita tonton videonya ya. Yuk. Saya kadang ya gak sampai nuduh sih, mempertanyakan ini Habib beneran apa enggak. Nanti saya bawakan buku Robitoh saya, Anda habis Anda. Jadi Robitoh itu lembaga yang mengurusi nasab keturunan Nabi, dan saya sudah dilegalisir menjadi keturunan Jadi Nabi. kita pegang kayak paspornya Kayak gitu paspor, ya. Ada silsilahnya tuh lengkap. Ada silsilahnya. Sampai ke Kita atas. sampai ke Nabi itu ada yang 37, Iya. ada yang 38. Makanya nanti saya kalau sebel saya foto, saya share. Tapi percuma, orang seperti itu nggak bisa diladeni. Kita Oke. share foto nasab kita, sombong. Ya begitulah teman-teman. Jadi kita udah saksikan bersama videonya. Pak Git melihat di sini ada narasi kalau dia membuat, belum tahu nih nanti saya kasihkan nasab saya yang berdasarkan Robitoh Alawiyah gitu ya. Padahal kalau kita tahu Robitoh Alawiyah itu yang buatin Belanda gitu. Mereka juga datang, orang Yaman ini juga dari Belanda. Bahwa saya nggak usah sombong gitu kan. Nggak usah mengagung-agungkan kalau kamu keturunan Nabi Muhammad, apalagi sekarang. Kalau sekarang tuh sudah di-reject gitu ya, bahwasannya mereka secara nasab, kalau nasab Pak Git nggak begitu paham lah, tapi secara ilmu pengetahuan atau secara sunatullah, yaitu berdasarkan hukum DNA, mereka nggak sama sekali tidak menyambung pada zuriat Rasul ya. Terutama Jafar ini sendiri pun sudah melakukan tes DNA ya, kemudian hasilnya juga nggak ada hubungannya. Kalau orang-orang Arab itu menggunakan patokan, misalnya di Arab Saudi, kemudian ya di Qatar dan di mana di Yaman, di Yordan itu menggunakan patokan bahwa keturunan Rasul itu adalah J1. Nah, ini si Jafar ini G1 teman-teman. Jadinya Jafar ini tidak terhubung dengan zuriat Rasul lah gitulah sebetulnya. Sebetulnya Pak Git juga tidak mempermasalahkan, tapi ya nggak usah gitu-gitu amat gitu loh. Ini kalau cuman ditanya Habib atau tidak ya tinggal jelaskan santai aja, nggak usah naik nadanya agak gimana gitu ya. Kalau dari wawancaranya seakan-akan dia sudah dilegalisir, dan ternyata legalisirnya itu bodong teman-teman. Ya begitulah kualitas dari penceramah di Indonesia itu kebanyakan masih seperti itu. Kemudian Pak Git juga melihat atau menonton baru-baru ini ya, mungkin belum lama ini. Mas Miftah itu dia kita cek lagi aja gitu, daripada Pak Git membuat awalan yang kemudian salah, mendingan kita cek aja ya video dari Mas Miftah. Yuk kita lihat yuk. Ya Allah ya Rob, ampuni semua dosa-dosa orang yang menghujat saya ya Allah. Ampuni semua dosa-dosa orang yang membuli saya ya Allah. Ampuni semua mereka ya Allah atas kesalahan dan kekhilafan mereka ya Allah. Saat itu bunda protes sama saya, kenapa abah masih mendoakan mereka? Kenapa abah masih memohonkan ampun atas dosa-dosa mereka? Saya jawab, bunda, abah nggak pernah memiliki hati untuk membenci siapapun. Ya jadi begitu ya teman-teman, isinya tuh kalau Mas Miftah ini lagi berdoa gitu, memohon ampunan kepada Allah supaya orang-orang yang menghujat dia itu dapat ampunan gitu. Ini nggak ada hubungannya sama sekali menurut Pak Git. Dia yang membuat kesalahan, terus dia meminta ampunan kepada buat orang lain yang belum tentu salah gitu. Yang jelas gini aja deh, menurut Pak Git, kalau dia ingin meminta ampunan ya, kalau benar-benar Miftah ini benar-benar ingin memintakan ampunan buat orang-orang yang telah membuli dia, ampunan, minta pertolongan pada Allah untuk mengampunkan dosa-dosanya, kenapa harus dipamerin? Kenapa harus show off ya? Nggak perlu diliatin gitu loh. Suatu kebaikan itu nggak perlu diliatin, nggak perlu dipamerin. Berdoa saja dan dalam hati saja. Karena yang jelas Allah itu nggak bakal budek gitu loh.
Jadi nggak perlu teriak pakai mikrofon berdoa. Karena kita yakin Allah itu maha mendengar. Jadi kita istilahnya meditasi gitu ya, tanpa berbicara, itu Allah sudah mendengar. Kalau sampai kita beri teriak-teriak, pendengar dan dipamerkan, show off, ya ini, ya teman-teman tahu sendiri lah gitu. Pak Git sih bisa menyebutnya ini tergolong ria gitu, nggak tahu maksud dan tujuannya apa gitu. Seakan-akan dia tidak mempunyai dendam kepada orang yang telah membuli gitu. Tapi yang terjadi malah sebaliknya, orang-orang loh, oh ini tambah pamer lagi, ada-ada aja gitu kan. Seakan dia ingin membuat gerak-gerakan yang sepertinya seperti Rasul gitu. Kalau Rasul dulu kan mendoakan orang yang telah menganiaya dia ya, karena tujuan Rasul adalah kan menyebarkan agama Islam itu. Jadi supaya orang lain itu masuk menjadi Islam. Jadi bukan membunuh atau melukai hati orang lain. Mungkin tujuannya ke sana, tapi kan kalau kondisinya udah sama-sama Islam, beda teman-teman. Yang membuli Miftah pun banyakkan dari orang Muslim juga, dan banyak orang Muslim yang nggak setuju dengan tingkah lakunya. Nah, kalau dulu tujuan Rasulullah kan mendoakan orang yang kafir supaya dia bisa masuk Islam. Itu salah satu tujuannya ya, bukan tujuan utama, tapi salah satu tujuannya itu seperti itu. Nah ini beda banget ya. Kalau teman-teman bisa berpikir, maksud Pak Git, kalau teman-teman mau berpikir dengan cerah gitu ya, maksudnya dengan logis lah. Kenapa doa itu harus dikencang-kencangan pakai mic? Emangnya Tuhan itu budak, nggak dengar, atau tuli gitu kan? Kan enggak gitu loh. Dan nggak perlu orang tahu juga apa yang kita doakan. Yang kita doakan tuh orang lain nggak perlu tahu, diem aja juga cukup. Kita diem seperti Pak Git bilang tadi, meditasi gitu, merenung, tetap melakukan hubungan vertikal istilahnya. Hubungan vertikal, memohon tuh nggak perlu diucapkan karena Tuhan pasti dengar. Kalau diucapkan dengan teriak-teriak pakai mic, kita malah nggak yakin kalau Tuhan itu bisa mendengar apa yang di batin kita. Menurut Pak Git cukup ya teman-teman, yang artinya Pak Git akan membuat kesimpulan. Pertama, si Ja'far ini seakan-akan nih mau tak liatin nih, yang kalau mereka nggak percaya aku akan tunjukin hasil nasab dari Robito Alawiyah. Yang akhirnya sekarang malah itu semua gugur ya, Mbak Alawi itu gugur dari Zuriyah Rasul itu. Jadi gugur, udah sombong gugur lagi. Merasa gitu. Menurut Pak Git ya, mau dakwah silakan dakwah, nggak perlu mengatakan aku keturunan Nabi begini-gini, nggak usah gitu. Tunjukkan akhlakmu. Nggak perlu ngaku keturunan. Orang yang ngaku itu malah biasanya bohong. Kalau nggak ngaku diem gitu, ini malah bahaya nih gitu kan. Kalau orang yang ngaku-ngaku gitu ya, kita lihat sendiri hasil tes DNA-nya si Ja'far ini juga istilahnya nggak lulus gitu. Itu yang pertama. Jadi nggak usah sombong. Kalau Pak Git melihatnya di sini ada kesan sombong ya. Kalau wong Jawa tuh bilangnya ojo dumeh gitu. Oke, yang kedua tentang Miftah. Kalau mau berdoa silahkan berdoa, minta mohon ampunan kepada orang yang salah kaprah telah istilahnya membuli, silakan aja. Tapi kan nggak perlu dipamerin. Cukup berdiam diri, meminta kepada Allah, nggak perlu diucapkan juga, nggak perlu dipamerkan. Jadi mentalitas para pendakwah ya, kalau menurut Pak Git ini pendakwah lah, bukan sampai ke kelas ulama gitu ya. Seperti ini di Indonesia ini baru contoh beberapa ini aja gitu, orang aja. Yang tidak semuanya Gus itu juga begitu, dan tidak semuanya Habib juga begitu. Tapi ya sedikit yang bagus tuh menurut Pak Git itu, yang bagus tuh nggak banyak gitu. Yang benar-benar menyebarkan atau memperdalam ilmu ya. Kalau Gus, Pak Git itu lebih lihat kepada Gus Baha gitu ya. Kemudian kalau Habib, Pak Git lebih lihat kepada Quraish Shihab ya, ini orang-orang yang berilmu tinggi tapi nggak kelihatan sombong seperti yang ya Pak Git mau ucapan yang tadi di setel tadi ya.
Jadi begitu ya teman-teman. Itu kesan di mata Pak Git, kedua tokoh ini yaitu Jafar dan Miftah, itu kesan di mata Pak Git begitu. Dan masih banyak lagi orang-orang yang seperti ini. Ada yang lebih parah lagi, ada gitu. Pak Git nggak ini cuman memperlihatkan ini pas kebetulan lewat di beranda Pak Git. Menurut Pak Git ini cukup sekian, dan bila teman-teman punya pendapat lain dengan Pak Git, silahkan saja tulis di komentar. Oke? Terima kasih.